Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita hari ini pada channel Labor Business dengan pokok bahasan sistem hormon. Sistem hormon yang sering juga disebut dengan sistem endokrin merupakan sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi dalam aliran darah menuju sel target ataupun jaringan target. Di dalam tubuh, sistem hormon berfungsi mengendalikan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh seperti proses pertumbuhan, perkembangan seksual, dan proses metabolisme yang lainnya. Sistem hormon juga berfungsi menjaga keseimbangan dalam tubuh atau disebut juga sistem homeostasis. Sistem hormon yang berfungsi sebagai sistem regulasi mempunyai karakteristik antara lain diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil. Diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim yang khusus, dan mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Kerja yang demikian disebut dengan satu hormon berapa fungsi. Hormon di dalam tubuh dihasilkan oleh sel kelenjar, mana aktivitas kelenjar ini dapat bekerja sepanjang masa ataupun pula bekerja mulai pada masa tertentu dan bekerja sampai pada masa tertentu. Kelenjar yang bekerja menghasilkan hormon sepanjang masa adalah yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Selama tubuh masih hidup, maka hormon masih dihasilkan. Adapun kelenjar yang bekerja mulai pada masa tertentu adalah hormon-hormon reproduksi. Dan hormon yang bekerja sampai pada masa tertentu, contohnya adalah hormon-hormon pertumbuhan. Hormon dihasilkan oleh sel kelenjar, di mana sel kelenjar tersebut bersifat khusus. Adapun letak sel kelenjar tersebut dapat kita lihat pada gambar di samping. Secara garis besar, ada 8 kelenjar yang menghasilkan hormon. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Yang kedua, kelenjar pineal. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Keempat, kelenjar paratiroid. 5, kelenjar timus. Yang keenam, kelenjar adrenal. Dan ketujuh, kelenjar pankreas. Dan kedelapan adalah kelenjar gonad. Pada wanita disebut ovarium dan pada laki-laki disebut testis. Dari kedelapan sel-sel kelenjar tersebut menghasilkan hormon yang khusus. Lalu bagaimanakah mekanisme kerja sel kelenjar menghasilkan hormon? Dan bagaimanakah hormon sampai ke sel target atau jaringan target? Berikut mekanisme sel kelenjar menghasilkan hormon. Di dalam otak terdapat hipotalamus. Hipotalamus dapat secara langsung memerintahkan kelenjar endokrin untuk mensintesa hormon, ataupun hipotalamus dapat berkoordinasi dengan hipofisis dalam aktivitas hormon. Selanjutnya, kelenjar endokrin akan menghasilkan hormon. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dilepaskan ke dalam darah. Lalu, hormon tersebut mengikuti aliran darah. Apabila hormon-hormon tersebut telah sampai ke sel target, maka hormon akan berikatan dengan penerima atau disebut juga reseptor. Setelah hormon berikatan dengan reseptor, selanjutnya hormon akan memberikan efek kepada sel, yaitu mempengaruhi sel-sel untuk melakukan sintesa protein. Selain itu, hormon-hormon yang bersifat steroid dapat langsung menembus sel dan mempengaruhi inti sel secara langsung. Demikianlah efek hormon terhadap sel ataupun jaringan target. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.